Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Horor. Pernah gak sih lo pas pulang larut malam, terus tiba-tiba lihat warung kecil di pinggir jalan? Kelihatannya biasa banget, tapi pernah gak sih lo ketemu warung yang terasa aneh, warungnya sepi, terus di tengah hutan hanya ada lo doang yang makan di sana? Baiklah, gue akan menceritakan kisah Bagas bersama temannya Tama yang singgah dan masuk ke warung gaib. Penasaran gimana ceritanya? Tonton sampai habis video ini. Sebelum masuk ke ceritanya, sebaiknya lo semua subscribe dan like cerita ini. Langsung aja gue mulai. Berikut adalah ceritanya. Ini kisah yang dialami oleh Bagas. Bagas adalah seorang mahasiswa jurusan teknik yang berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat. Hampir setiap malam, Bagas selalu pulang larut malam dari kampus, bukan karena ada kuliah ataupun tugas yang menumpuk. Dia cuma suka nongkrong bareng teman-temannya, sekedar melepas penat, soalnya belajar jurusan teknik itu memang lumayan berat kan? Saat jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 11.30 malam, Bagas dan ketiga sahabatnya, Jaka, Rizky, dan Tama pun bersiap berangkat pulang. Seperti biasa, Bagas dan Tama selalu berjalan beriringan. Soalnya, jalan ke rumah mereka searah. Sedangkan Jaka dan Rizky, rumah mereka berlawanan arah dengan Bagas. Mulailah mereka menaiki motor, lalu melaju berbarengan membelah malam yang mulai gelap. Awal perjalanan, suasana masih biasa saja. Tapi, tiba-tiba hujan turun rintik-rintik. Dinginnya, jangan ditanya. Sampai menembus jaket tebal yang mereka pakai. Bikin badan Bagas langsung menggigil kedinginan. Tiba-tiba saja, Tama menepikan motornya. Dia menoleh ke arah Bagas dan bilang, "Nanti kalau lihat warung, kita mampir ya. Perut udah keroncongan nih, kita belum makan dari tadi siang." Bagas mengangguk setuju. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan Bagas mengikuti di belakang Tama. Tapi, semakin lama, semakin terasa aneh. Jalanan itu terasa sepi. Hampir tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Padahal biasanya, walau sudah jam 11:30 malam, jalanan ini masih lumayan ramai. Bahkan, saat hujan pun masih ada orang yang lalu lalang. Tapi malam ini, sunyi senyap. Seolah dunia di sekitar mereka tiba-tiba kosong. Bagas merinding, hatinya mulai gelisah, tapi dia coba tepis pikiran itu. Mungkin cuman perasaanku saja, batinnya. Dia belum sadar, keputusan mereka untuk mencari warung makan malam itu justru akan membawanya ke sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekedar lapar. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka temui. Dingin malam itu makin menusuk sampai ke tulang. Bagas sengaja memperlambat laju motornya, karena tangan dan kakinya yang kaku kedinginan bikin dia hampir kehilangan kendali saat berkendara. Tiba-tiba saja, Tama yang ada di depan langsung mengerem dan berhenti. Bagas ikut berhenti, lalu bertanya heran. "Kenapa, Tam? Motor lu kenapa?" Tama menoleh. Wajahnya terlihat bingung. "Tadi gue lihat ada polisi tidur yang gede banget. Gue langsung tabrak aja. Jadi gue berhenti mau ngecek. Takutnya motornya kenapa-napa nih," jawabnya. Bagas langsung melongo. "Polisi tidur? Setahu gue,
jalan ini gak ada polisi tidur sama sekali. Dan gue dari tadi di belakang lo, gak lihat lo nabrak apa-apa. Suasana hening sejenak. Pikiran Bagas langsung kacau balau. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Tama cuma bercanda? Tapi Tama itu orangnya tenang banget. Jarang sekali bercanda, apalagi soal begini. Mustahil dia mengarang begitu saja. Setelah Tama selesai memeriksa motornya, dan ternyata tidak ada kerusakan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Bagas terus melirik ke kanan dan ke kiri. Dia baru sadar, jalanan itu sepi sekali. Hanya ada dirinya dan Tama. Tak ada kendaraan lain, tak ada pejalan kaki, hening, sunyi. Tak lama kemudian, dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya lampu yang sangat redup, seolah cuma bertenaga 5 watt. Semakin mereka mendekat, semakin jelas terlihat, itu sebuah warung kecil. Warung itu berdiri tepat di sebelah kiri jalan. Di samping sebuah papan iklan besar yang masih kosong, belum ada satupun tulisan yang terpasang di sana. Akhirnya, Bagas dan Tama sepakat mampir ke warung itu. Saat Bagas turun dari motor, kakinya tiba-tiba tersandung sesuatu. Ternyata, itu papan penanda jalan yang tingginya setinggi lutut. Kakinya terasa sakit sekali. Bagas menghela nafas. Pikirnya, mungkin karena kedinginan dan kelelahan, matanya jadi kurang teliti sampai tidak melihat papan itu. Mereka berdua melangkah masuk ke warung. Di sana tersedia meja dan bangku kayu. Lalu mereka pun duduk. Tak lama setelah duduk, keluarlah sepasang suami istri, seorang ibu dan seorang bapak. Mereka menyapa dengan ramah sambil tersenyum lebar. "Pesan apa, Mas?" tanya si ibu dengan nada lembut. Senyumnya tak lepas dari wajahnya. Tama langsung menjawab, "Pesan kopi 2 ya, Bu. Kalau ada makanan ringan, seperti roti, pesan 2 juga ya, Bu." Ibu itu tersenyum lagi, lalu berbalik masuk ke dalam warung untuk menyiapkan pesanan mereka. Sambil menunggu, Bagas yang penasaran pun iseng bertanya kepada si bapak yang masih berdiri di sana. "Warungnya buka 24 jam ya, Pak?" "Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab si bapak dengan tenang. Senyumnya masih sama, ramah, tapi entah kenapa terasa agak kaku. Bagas melanjutkan percakapan. "Malam ini dingin sekali ya, Pak. Dan jalanannya juga sepi banget ya, Pak." Si bapak hanya tersenyum menanggapi ucapan Bagas. Tak lama, ibu warung pun kembali membawa pesanan mereka. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," ucapnya sambil meletakkan semuanya di meja. Tama langsung menyahut, "Oh iya, terima kasih ya, Bu. Saya buatkan tahu isi juga ya. Dingin-dingin begini, enak loh, Mas, buat isi perut. Masih hangat kok," tambah ibu itu dengan ramah. Bagas tersenyum. "Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu." Sekali lagi, ibu itu tersenyum lebar ke arah mereka berdua. Bagas pun mengambil tahu isi itu. Jujur saja, dia lapar sekali. Setelah berjuang melawan dingin dan hujan rintik sepanjang jalan, makanan hangat ini terasa nikmat luar biasa. Tahu isi ini enak, sambalnya juga pas. Tanpa sadar, mereka berdua menghabiskan semuanya sampai tak tersisa. Seperti biasa, setelah kenyang, Bagas menyalakan sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam yang masih mengepul hangat. Tama lalu bertanya, "Semua tadi berapa ya, Bu? Kopi 2, roti 2, sama tahu isi yang kita habiskan berdua." "Semuanya 20.000 saja, Mas.
jawab ibu warung sambil tetap tersenyum ramah. Setelah membayar, mereka pun segera berangkat melanjutkan perjalanan pulang. Tapi saat Bagas berjalan menuju motornya, kakinya tersandung lagi benda yang sama. Kali ini dia benar-benar penasaran. Dia menunduk melihat papan itu. Di sana tertulis jelas KM 12. Setelah rasa ingin tahunya terjawab, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan masih sepi seperti sebelumnya, dan hujan rintik-rintik seolah tak mau berhenti. Sampai di pertigaan, Tama berbelok ke kiri karena disinilah rute mereka berpisah. Rumah mereka sudah tak searah lagi. Dan di sini, hal aneh mulai terlihat. Jalan yang menuju ke rumah Bagas tiba-tiba tidak sepi lagi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Padahal, tadi sepanjang jalan mereka berdua, nyaris tak ada siapa-siapa. Bagas bergumam dalam hati. Sialan, malam ini memang aneh banget. Mungkin cuman karena gue kelelahan aja kali ya. Sesampainya di rumah, Bagas langsung melaksanakan sholat Isya dan membersihkan diri. Matanya belum terasa mengantuk, jadi dia duduk santai sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Panggilan masuk dari Tama. Bagas mengangkatnya, dan dari seberang telepon, suara Tama terdengar serius. Gas, tadi lo ngerasa nggak ada yang aneh selama perjalanan pulang? Tama melanjutkan. Kirain gue doang yang ngerasa aneh, Gas. Tadi gue nabrak polisi tidur gede banget. Tapi pas gue cek motor di rumah, nggak ada yang rusak sama sekali loh. Bagas yang sudah terasa sangat lelah menjawab. Syukurlah kalau gitu, Tam. Maaf ya, gue capek banget malam nih. Kita ngobrolnya besok aja ya di kampus. Oh, oke, Gas. Jawab Tama dari seberang. Karena perjalanan tadi membuat pikirannya gelisah dan tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya, Bagas pun memutuskan untuk tidur dan menutup telepon. Perlahan, matanya terpejam, dan ia pun tertidur pulas. Pukul 5 pagi, alarm ponselnya berbunyi. Waktu untuk bangun dan melaksanakan sholat subuh. Matanya terasa sangat berat untuk dibuka. Tapi saat ia akhirnya membuka mata, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di sudut kamarnya, berdiri sepasang sosok. Itu adalah bapak dan ibu pemilik warung semalam. Wajah mereka pucat pasi, mata kosong menatap lurus ke arahnya tanpa sedikit pun ekspresi. Bagas tertegun. Apakah ia sedang bermimpi atau ini halusinasi karena kelelahan? Pikirannya kalut. Sialan, apa-apaan ini? Gumamnya pelan. Ketakutan dan kebingungan membuatnya tak berani bergerak. Akhirnya, ia memejamkan mata kembali, membiarkan dirinya tertidur lagi, dan melewatkan sholat subuh pagi itu. Pagi pun tiba. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Bagas bergegas berangkat ke kampus. Tapi ia punya satu rencana. Lewat jalan yang sama seperti semalam, untuk memastikan apakah benar-benar ada warung di sana. Ia masih ingat jelas. Di sana ada papan iklan besar dan papan bertuliskan KM 12. Sesampainya di jalan itu, suasananya jauh berbeda dari semalam. Jalanan ramai, tidak sepi seperti tadi malam. Dari kejauhan, papan iklan besar itu masih berdiri. Dan saat ia mendekat, di sana juga terlihat papan kilometer bertuliskan KM 12, persis seperti yang membuat kakinya tersandung semalam. Jadi, ini benar tempatnya. Tapi saat Bagas menoleh ke kiri, di tempat di mana semalam berdiri warung itu, ia menahan napas. Tidak ada warung, sama sekali tidak ada. Yang ada hanyalah kebun kosong, ditumbuhi rumput liar dan semak belukar yang tinggi. Di tengah kebun itu,
terlihat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya sudah runtuh sebagian, dindingnya tampak rapuh dan kusam. Bagas terpaku, matanya tak berkedip menatap bangunan tua itu. Dan tiba-tiba, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Dari jendela rumah tua itu, terlihat jelas sesosok perempuan. Rambutnya panjang menjuntai, mengenakan gaun putih lusuh. Dia berdiri diam, seolah melambaikan tangan ke arah Bagas. Keringat dingin langsung membasahi seluruh tubuhnya. Tangannya gemetar hebat. Tanpa pikir panjang, Bagas buru-buru menyalakan motornya dan melaju kencang meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Masih gemetar dan perutnya juga belum terisi apa-apa sejak pagi, ia akhirnya berhenti di sebuah penjual nasi uduk. Tapi makanan pagi itu rasanya tak akan pernah bisa menenangkan apa yang baru saja ia saksikan. Bagas memarkirkan motornya, lalu menghampiri penjual nasi uduk itu. "Bu, nasi uduknya 1 ya," ucapnya. "Baik mas," jawab ibu itu ramah. Sambil menunggu, pikiran Bagas masih tak tenang. Dia bergumam dalam hati. Jalanan di sini pagi ini ramai sekali, tapi semalam kenapa sepi banget ya? Aneh sekali. Tak lama, ibu itu kembali membawa pesanannya. "Ini mas, nasi uduknya," katanya sambil menyodorkan piring. "Ya, terima kasih bu," jawab Bagas. Rasa penasarannya tak tertahankan. Akhirnya, dia memberanikan diri bertanya. "Bu, boleh tanya? Kalau malam hari, jalanan di sini memang sepi sekali ya? Hampir nggak ada kendaraan yang lewat sama sekali." Ibu itu tersenyum lalu menggeleng. "Oh, tidak begitu mas. Kalau malam, di sini justru lumayan ramai. Apalagi setelah jam 10 malam, banyak truk bermuatan yang lewat di sini." Bagas tertegun, matanya membelalak. "Oh, begitu ya bu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu itu menyadari wajah Bagas yang tiba-tiba berubah pucat pasi. "Kenapa mas? Kok wajah mas pucat begitu? Sedang sakit ya?" tanyanya dengan cemas. Bagas pun akhirnya menceritakan semua kejadian yang dialaminya bersama Tama semalam. Ibu penjualan nasi uduk itu menghela nafas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, di kilometer 12 itu, ada sebuah truk menabrak warung kecil di pinggir jalan. Warung itu hancur tak berbentuk, dan pasangan suami istri pemiliknya tewas seketika di tempat. Rumah tua di tengah kebun itu adalah rumah mereka. Jadi mas, apa yang mas makan dan mas minum semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Sebenarnya, mas tidak makan apa-apa." Darah Bagas seolah berhenti mengalir. "Saya sudah sering melewati jalan ini, tapi baru kali ini saya mengalami hal seperti semalam," ucap Bagas lemah. Ibu itu menatapnya dengan pandangan sedih. "Ya, kemana-mana perbanyak doa ya mas." Mendengar penjelasan itu, Bagas rasanya nyaris jatuh pingsan. Berarti, sosok yang ia lihat berdiri di sudut kamarnya tadi pagi bukan halusinasi. Itu benar-benar mereka, arwah pemilik warung yang tewas tragis bertahun-tahun lalu. Bagas memilih diam. Ia tidak pernah menceritakan hal ini kepada Tama. Ia takut, jika Tama tahu, ketakutan itu akan menghantui hidupnya selamanya. Jadi, begitulah kisah yang dialami oleh Bagas. Tanpa lo sadari, hal yang menurut lo normal, terkadang belum tentu normal. Bisa jadi lo sedang berada di alam mereka. Tulis pendapat lo di komentar. Sampai ketemu di suara horor berikutnya.